Ulama sepakat tawasul dengan menyebut amal soleh itu boleh. Jadi antum kalau kepepet ya, antum ingat tuh amal soleh yang dulu pernah antum lakukan. Ya Allah, kepepet ini saya, nggak makan 3 hari ya Allah. Misal, kiriman belum datang. Dulu saya pernah ngasih memberi tolong kepada Muhammadiyah ini. Dia sampai nggak bisa makan, saya kasih makan. Kalau itu suatu kebaikan ya Allah, selamatkan kami, kasih makan kami misal. Insya Allah cepat dikasih itu, kalau kepepet. Tawasul itu ada 3, 2 yang disepakati, 1 yang ikhtilaf. 2 yang disepakati, 1 yang ikhtilaf. 1 tawasul bil asma al husna. Ini disepakati, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Wahabi, Salafi, mau Persis, boleh tawasul bil asma al husna dengan menyebut nama Allah yang baik. Contohnya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma antal quddus, Allahumma antal awal, Allahumma antas syafi la shifaa illa shifa'uk. Itu kan menyebut nama Allah. Boleh disepakati ini. Yang kedua, ini juga disepakati. Catat. Disebut dengan at-tawassul bil a'mal as-salihah. Dalilnya apa? Dalilnya dari riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi dulu ada 3 orang sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba di tengah jalan hujan. Pernah dengar hadisnya? Tiba-tiba di tengah jalan hujan. Nah, kemudian ada gua tuh di situ. Di bawah gunungnya ada gua. Nah, kemudian dia masuk berteduh di situ. Tiba-tiba blek begitu. Batu besar jatuh dari atas gunung. Tertutup gua tersebut. Nggak bisa keluar. Nah, kemudian salah satu dari 3 orang ini mengusulkan bagaimana kalau kita berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Setuju kata 3 orang ini. Nah, yang satu berdoa, ya Allah dulu saya pernah berbakti dengan orang tua. Kalau ini amal soleh yang engkau terima, engkau makbul, selamatkan kami dari gua maut ini. Selesai berdoa, terbuka tuh gua maut ini. Tapi belum bisa keluar. Yang satu berdoa, ya Allah dulu saya pernah memperkerjakan orang, buruh. Setelah selesai, dia nggak datang, nggak ngambil upahnya. Akhirnya, kata orang ini, upah tersebut saya kembangkan. Sehingga menjadi kambing tuh yang beranak pinak. Banyak. Tiba-tiba suatu hari, si buruh ini, pekerja ini datang ke saya, minta upahnya. Ya saya berikan semua, kata dia. Gitu ceritanya. Saya berikan semua dengan kambing anak-anaknya semua. Kalau ini suatu kebaikan yang engkau terima, selamatkan kami dari gua maut ini. Nah, akhirnya terbuka. Tapi belum bisa keluar. Belum bisa keluar. Yang ketiga berdoa, ya Allah dulu saya pernah senang dengan seseorang. Sampai kami, kata dia, ingin melakukan sesuatu yang haram, zina. Tapi nggak jadi karena khosyah kepada engkau. Karena kami takut dengan azab engkau. Akhirnya dia tinggalin tuh, nggak jadi zina. Kalau ini suatu kebaikan yang engkau terima, tolong selamatkan kami dari gua maut ini. Akhirnya terbuka tuh. Nah, selamat mereka keluar dari gua maut ini. Ulama sepakat tawasul dengan menyebut amal soleh itu boleh. Jadi antum kalau kepepet ya, antum ingat tuh amal soleh yang dulu pernah antum lakukan. Ya Allah, kepepet ini saya, nggak makan 3 hari ya Allah. Misal, kiriman belum datang. Dulu saya pernah ngasih memberi tolong kepada Muhammadiyah ini. Dia sampai nggak bisa makan, saya kasih makan. Kalau itu suatu kebaikan ya Allah, selamatkan kami, kasih makan kami misal. Insya Allah cepat dikasih itu, kalau kepepet.
Yang ikhtilaf terakhir. Yang pertama ittifaq ya. Tawasul dengan menyebut al-asma al-husna. Kedua tawasul dengan al-amal as-solihah. Sepakat dua ini. Nah yang ikhtilaf yang terakhir. At-tawassul bidzat. Tawasul dengan menyebut orang soleh. Atau menyebut Nabi Muhammad. Termasuk kedudukannya. Ini ada dua kubu. Satu kubu salafiyah. Diwakili oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu mufti Saudi Arabia. Itu tidak mau atau tidak setuju tawasul dengan zat. Tapi diperinci ketika sudah mati, meninggal. Adapun masih hidup tidak apa-apa. Itu riwayat yang terkenal, itu orang buta datang kepada Nabi. Wahai Nabi, doakan saya agar saya sembuh dari buta saya. Kalau begitu engkau wudu, kemudian sholat hajat, baca doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah, dan seterusnya. Jadi menyebut nama Nabi. Selesai, sembuh langsung butanya. Kata Syekh bin Baz, kalau masih hidup tidak apa-apa. Tapi kalau sudah meninggal, gak boleh. Itu aja perbedaannya dengan yang membolehkan. Yang membolehkan mau hidup, mau sudah meninggal, boleh tawasul dengan menyebut orang soleh, menyebut para nabi. Dalilnya sama dari riwayat Utsman bin Hunayf namanya. Namanya Utsman bin Hunayf, perawi ini. Ingat-ingat ya. Namanya Utsman bin Hunayf. Utsman Hunayf. Dalilnya apa bagi orang yang setuju tawasul setelah meninggal? Nah, suatu hari pada masa siapa itu? Khalifah Utsman bin Affan. Ada seseorang yang punya hajat kepada beliau, tapi nggak pernah kacumponan lah, mencek urang Sunda naon. Tidak pernah terpenuhi. Mau ketemu Utsman susah banget begitu. Mungkin kan sibuk, khalifah, raja, presiden ya. Saya punya kebutuhan tapi Sayyidina Utsman nggak pernah bukain pintu buat saya, kira-kira begitu. Kemudian dipanggil oleh Utsman bin Hunayf, perawi yang tadi, perawi yang Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabi rahmah, dan seterusnya. Sini kamu sholat 2 rakaat, sholat hajat, baca doa ini, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Dorir tadi itu. Dorir yang tadi saya sebutkan. Dia sholat hajat 2 rakaat, kemudian membaca doa tawasul tadi itu dengan menyebut nama Nabi. Ya Allah, kabulkan hajatku ini agar bisa bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Nggak lama itu setelah sholat, diketuk pintu istana lah kira-kira. Itu nggak ngomong, si ajudannya itu langsung ditarik oleh beliau, oleh ajudannya. Ditarik, ditempatkan di samping Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai Sayyidina Utsman mengatakan, kapan kamu punya butuh, langsung datang ke saya. Punya hajat, langsung datang ke saya. Dikabul doanya, langsung berterima kasih kepada Sayyidina Utsman bin Hunayf. Ini dalilnya sahih riwayat Imam At-Tabarani, yang dijadikan oleh mereka yang membolehkan tawasul dengan menyebutkan kedudukan atau kemuliaan para nabi atau orang-orang soleh. Jadi yang ikhtilaf ini saling menghormati aja ya. Saling menghormati aja. Silahkan yang nggak mau, silahkan yang yakin dengan hadis ini silahkan praktekkan. Yakin ini. Antum nggak yakin? Masih 50-50. Ada satu lagi riwayat sahih. Sayyidina Umar. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka bijahil Abbas. Menyebut Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi dibantah oleh Syekh bin Baz. Kata beliau apa ya? Dia langsung meminta doa kepada Al-Abbas pada saat itu. Tapi kan menyebutkan bijahil Abbas kan. Jadi ada dua sebenarnya di situ. Menyebut kedudukan Al-Abbas, juga meminta doa kepada Al-Abbas.
Pada saat itu masih ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib.